Tadabbur itu menyempurnakan maksud dan khusyuk. Jadi maksud, khusyuk akan tercapai. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an begitu, bukan membaca ni, mendengar orang baca, dia tumbang, pingsan dia. Surah Al-Ma'arij. Mereka bertanya, kapan yang dijanjikan Tuhan kalian siksa itu datang? Menantang orang kafir. Jangan-jangan Muhammad tu bohong. Kapan siksa Tuhan tu mau datang kepada kami? Ingat kata Allah, untuk orang kafir tidak ada penolong bagi mereka, kata Allah. Tumbang Umar bin Khattab tu. Sakit, demam dia. Gara-gara 2 ayat tadi tu. Umar 2 ayat demam. Kita khatam tak demam. Apa sebab apa? Beda iman hati dia dengan Allah, khusyuk. Macamnya tak kuat dia mendengar Al-Quran tu. Kita juga begitu. Memang ni sebenarnya kok masalah ini masalah olah hati sebenarnya. Ya, kembali kepada hati lagi dah. Kau hati bersih, insya-Allah khusyuk datang. وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Nah, kemarin disunahkan kita untuk khusyuk, khusyuk, berusaha untuk mencapai khusyuk. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang salatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu pujian Allah kepada orang-orang yang khusyuk. Nah, sekarang dilanjutkan, wa mimma yuhassilul khusyu'u istihdaruhu annahu baina yaday malikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa yunajihi. Termasuk juga untuk mendapatkan khusyuk, istihdar. Apa itu istihdar? Hadirnya hati. Hati itu hadir, istihdar. Annahu baina yadahi malikil muluk, bahwasanya kita ini berada di hadapan raja di raja yang menguasai semua raja, yang menguasai semua alam ini. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar bahwasanya orang salat itu dia menghadap Allah, bukan menghadap Kaabah. Menghadap Kaabah itu tubuh, hati menghadap Allah. Jadi kalau dapat setiap salat begitulah dia.
Sebelum takbir itu sadar bahawa kita ini menghadap Allah. Masuk zuhur gitu lagi. Sebelum takbir sadar aku ni menghadap Allah. Nanti waktu takbir kembalikan lagi itu. Sadar terus kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tu Allah? Nah, allazi ya'lamu sirra wa akhfa. Yang Allah itu beda dengan kita ini. Dia mengetahui sir rahasia kita, wa akhfa, bahkan yang lebih tersembunyi dalam hati kita pun ditatap sama Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu ya. Dulu pun pernah saya sampaikan bahwa waktu saya sedang salat di rumah, guru pun datang. Guru tu kebetulan bukan orang lain, masih keluarga kan. Datanglah guru ni, saya lagi salat duha. Begitu guru masuk, langsung dia duduk. Saya salat di tengah rumah. Mandanglah dia tu. Waktu itu rasa-rasanya salat saya yang paling bagus. Rukuknya lama, sujudnya lama. Apa sebab? Ada guru di situ. Itu kan pengalaman namanya. Kan pengalaman kan jadi guru yang paling berharga. Duduk je dia sambil megang-megang buku, sambil memandang saya. Saya merasa dipandang, apakan lagi ya. Jadi selesailah salat tu, duduk. Anak pinjam kitab ni ya, kata dia. Pinjam kitab ni. Ya Syekh, ambillah. Jadi dia datang nak pinjam kitab. Ada kitab yang saya janjikan saya dapat. Nak tunjukkan sama beliau. Kata dia bilang apalah. Mau buat kitab ni. Sebelum dia kembali ngomong, gampang-gampang gak salat tu, kata dia. Bagus benar. Bagus betul salat tu. Diam. Ya lainlah, ada orang alim duduk dekat. Tentulah bagus. Jangankan orang alim, ada mertua yang bagus, Pak. Itu mertua tu pandang rapi salatnya tu. Apalagi guru. Guru tu bilang, dia ngomong tu ada ilmu. Aku ni, kata dia bilang, pandangan aku ni tak seberapa. Kau rukuk lama, iktidalnya lama, sujudnya lama, kata dia. Aku ni mandang fisik kau je. Dalam hati kau mana aku tahu, kata dia. Dia bilang begitu. Nyindir kat tu. Tapi kok dibandingkan Allah, kata dia bilang, apa yang tersembunyi dalam hatimu bahkan lebih dalam lagi, dia tahu, dia mandang. Terkejutlah kita tu. Ya kan, dapat pelajaran langsung. Memang kok ada guru tak nak, kita bisa dapat langsung, bukan dari kitab. Langsung dia negur tu. Langsung dapat pelajaran. Nah, inilah dibukakan kitab ini. Jadi Malikul Muluk, Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia menatap kita, dalam hati yang paling dalam pun diketahui. Dikatakan yunajihi. Yunajihi artinya bermunajat. Ngomonglah tu. Ya, munajat tu kita ngomong. Idza ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah. Itu hadis Nabi SAW. Apabila salah seorang sedang salat, dia lagi ngomong, munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang begini ini, kita harus faham tauhid. Kalau faham tauhid, bersih pemahaman kita insya-Allah. Tapi kalau kita meyakini Allah di langit, gimana? Jauh betul? Ya? Kalau Allah di langit, kita salat beginilah. Pandang ke atas. Kan kita kan salat menghadap Allah. Itu hati-hati. Allah itu dia unik dia. Dia bukan seperti makhluk. Dia meliputi alam. Alam diliputi. Tidak ada sesuatu yang tak dikuasainya. Semut pun dikuasainya. Apalagi kita ni lebih besar dari semut.
Jadi kodrat Allah, iradat Allah senantiasa menyertai kita. Berarti dia tidak berpisah dengan kita. Nah, gitulah salat itu. Kalau ada perasaan macam ini, beruntunglah tu. Cuma nak membangkitkannya kan tak gampang tu. Ya, harus ada tauhidnya, hati dibersihkan, baru ada rasanya, baru salat tu tenang bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan perumpamaan orang salat itu dibilang seperti engkau hadir di hadapan para pembesar al-akabir, para pembesar raja-raja lah. Ya, macam mana kita menghadap raja? Seorang raja lah kita menghadap gubernur je lah. Ya, menghadap gubernur. Kan kita betul-betul duduk ni. Mana mau sembarangan. Kita betul-betul mandang dia. Apa yang dia omongkannya kita simak. Cuba kalau dia ngomong kita mandang kanan, mandang ke kiri. Bagaimana perasaan dia? Gubernur yang marah, aku tak dihargai kata dia. Aku ngomong pandangnya ke mana-mana kata dia. Hati dia pun tak khusyuk mendengar ucapan aku kata dia. Begitulah dia. Apalagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan dia bilang, tusalli bila qalbin salatan bimithliha yakunul fata mustaujiban lil uqubah. Ada ungkapan ulama begitu. Kata ulama bilang, salat tanpa hati, salat seperti itu adalah wajib untuk dihukum kata dia. Jadi siapa salat yang hatinya tidak menghadap Allah, itu salat yang wajib dihukum. Kata dia ni, saya sih belumlah begitu. Cuma kita pertimbangkan. Paling tidak, jangan sampai kosong kita salat itu. Hati kita lalai kepada Allah. Kita berusaha. Wa annahu rubbama tajalla alaihi bil qahri li'adamil qiyami bihaqqi rububiyyati. Dan sesungguhnya bisa saja Allah menampakkan sifat qaharnya. Qahar itu apa? Ya, marahlah dia. Kenapa dia marah? Li'adamil qiyam bihaqqi rububiyyah. Karena kita tidak menunaikan hak ketuhanan. Jadi hak ketuhanan, waktu kita menyembah, kita merasakan menghadap dia, itu hak Allah kita tunaikan. Tapi kalau kita salat, merasa tak menghadap Allah, lalai, situlah dia menghadapkan kita dengan hukuman. Jadi sebenarnya menurut ulama-ulama, para sufi, para wali Allah, salat kita ni lebih layak dihukum kata dia. Jadi bagaimana ya Syekh? Saya ni tak mampu macam Syekh. Maka betulkan istighfar setelah salat kata dia. Ayo, ada istighfar tak setelah salat? Jadi istighfar tu bukan minta ampun dari dosa Bapak Ibu. Istighfar itu minta ampun sama Allah. Salat kita tu banyak lalai. Banyak lalai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu istighfar untuk salat kita tu. Ya Allah, lalainya hati ni ya Allah. Sedikit ingat banyak lalainya. Minta ampun ya Allah, kurang-kurang salatku ini. Mudah-mudahan Allah maafkan, diterimanya. Kan gitu. Jangan sampai istighfar pun lalai. Jangan sampai istighfar pun lalai. Jadi saya dulu menganggap sudah cukuplah istighfar ni. Ternyata istighfar salat tu minta ampun salat kita tu. Itu dia. Faradda alaihi salatahu, maka dia menolak salatnya. Jadi kalau ada salat kita yang lalai dan sebagainya, jadi kalau Allah mau menolak itu hak dia. Cuman kita tahu Allah Maha Rahman dan Rahim. Mudah-mudahan sifat Rahim tu masih sayang dia dengan kita ni, kurang-kurang diakuinya. Makanya kita ngaku banyak salah. Ya Allah, salat aku ni lalai ya Allah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa? Istighfar. Ya. Wa qala Sayyidil Qutb al-Arif. Ni telah berkata As-Sayyid Al-Qutb Al-Arif. Arif billah lah ni.
Ya, arif billah tu berarti wali Allah ni. Dia ulama fikih dan juga wali kutub zaman dia. Dia jamin wali tu banyak peringkatnya, ada kelas-kelasnya. Dia ni termasuk kelas tinggi dia, al-kutub tu, ya. Siapa namanya? Muhammad Al-Bakri radhiyallahu an. Dia ini waktu memimpin maulid di Masjidil Haram zaman dia dulu. Begitu sedang baca maulid dia berdiri, murid pun berdiri. Padahal belum mahalul qiyam. Belum mahalul qiyam berdiri, murid semua berdiri. Murid ni pun heran, apa ni guru ni? Belum waktu mahalul qiyam berdiri dah dia. Kemudian mahalul qiyam berdiri lagi. Si murid tanya, Syekh, kenapa kau berdiri sebelum mahalul qiyam? Bagaimana aku tak berdiri, kata dia. 124,000 Nabi hadir, kata dia. Oh, gampang tu. 124,000 Nabi hadir, kata dia, di Masjidil Haram ni, kata dia. Dia dipandangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masjidil Haram tu berkah, tempatnya, para walinya, kemudian malaikatnya dan sebagainya. Orang-orang macam ini, di hati dia dah bersih, dia melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Muhammad Al-Bakri radhiyallahu an. Apa kata beliau? Ambil pendapat dia ni orang-orang yang khusyuk ni ibadah ni. Dia bilang, inna mimma yurithul khusyuk. Sesungguhnya bagian yang dapat mendatangkan khusyuk, yaitu italatul ruku', panjangkan ruku', kata dia, wasujud, dan panjangkan sujud. Jadi dia ni merasa khusyuk, lama ruku', lama sujud. Tapi ingat, ini tak bisa diterapkan salat berjamaah. Kau salat berjamaah, wah nanti komplain makmum. Kalau berjamaah ikut Nabi lah. Berapa kali tasbih? 3 kali cukup. Tapi menurut beliau, lebihkan 7, 9, 11. Cuman ini bisa dinikmati salat sunnah. Apalagi salat tengah malam, akhir malam, salat tahajud. Boleh lama-lama sujud. Pandangan beliau begitu. Berjamaah boleh ke? Jangan. Kecuali makmumnya redha kalau diperpanjang. Dulu saya punya ipar tu kan mondok di Bangil. Ya, di Bangil tu sama Hasan Baharun waktu itu masih ada. Dan dia juga masih hidupnya Habib Hussein ya. Kau tak salah tu. Habib Hussein kan Habib tu, yang sama dengan Hasan Baharun tu. Ya, kemudian diprediksi dia Syiah setelah itu. Tapi sebelumnya dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di situ ada seorang ustaz. Ya, seorang ustaz itu dia hafiz Quran. Dia hafiz Quran dan dia senang tarawih itu 1 juz 1 malam. 1 juz 1 malam. Tapi dia tarawihnya babak kedua. Setelah selesai yang pertama, tahap yang kedua baru beliau mimpin. Diumumkan sama santri-santri itu waktu itu, kata beliau, siapa yang mau ikut saya silakan. Babak kedua, kata dia, 1 juz 1 malam. Jadi yang kepingin tarawih 1 juz, ikutlah dengan beliau tu. Itu namanya makmum mahsurin, yang reda diperpanjang rukuknya, sujudnya, berdirinya. Boleh ikut. Tapi kalau sifatnya majmuk begini, macam-macam, ada yang maaf, tak semua hatinya sama, lebih baik standar-standar je lah, ikut Nabi SAW. Cukup tasbihnya 3 kali, ya. Itu namanya makmum mahsurin. Kemudian dipanjangkan rukuk dengan sujud. Bagaimana? Sering saya sampaikan bagaimana rukuk dan sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku menghitung Nabi itu rukuknya dengan sujudnya seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat itu dah saya hitung dah 15 menit. Jadi Nabi sujud 10 menit. Ya. Saya baca Yasin standar tartil 15 menit Yasin. 83 ayat kan? Kalau 50 ayat sekitar 10 menit.
Jadi Nabi rukuk sujudnya 10 menit. Cuma ini kan salat malam, salat sunnah, salat tahajud. Nah begitu. Kenapa Sayyid Qutb Muhammad Bakri ini senang rukuk dan sujudnya lama? Karena dia khusyuk. Orang khusyuk pasti lama rukuknya, pasti lama sujudnya. Nah kita ni standar-standar dulu lah. 3, kau pengen nambah 5 tasbihnya. Kau pengen nambah lagi 7, 9, wallahu alam. Ya, 9 dah cukup lama atau pergi 11. Ya. Itu bisa dinikmati kalau salat malam. Nah kemudian watadabbaru bi qira'atin, ya, watadabbaru qira'atin ay ta'ammalu ma'aniha. Kemarin ada singgungan ya, mentadabburkan ya bacaan, merenungkan maknanya. Ini kalau yang ngerti, Al-Quran bisa merenungkan maknanya. Tapi kalau tak faham, baca sajalah. Ya baca saja. Tapi ingat, Al-Quran punya rahasia. Rahasianya apa? Kalau yang membaca ini orangnya khusyuk hatinya, pasti kita mendengar pun tersentuh, walau tak tahu artinya. Betul tak? Saya punya kawan waktu pergi umrah, nangis kawan ni. Nangis waktu salat imam tu, salat subuh. Nangis dah. Saya tanya dia, kenapa kau nangis? Tak tahulah kata. Nyentuh benar di hati kata. Kau tahu tak artinya? Tak ada. Itu hebatnya Al-Quran tu. Ya, orang kalau khusyuk baca Al-Quran, yang mendengar pun menyentuh hati, walaupun tak tahu artinya. Apalagi tahu. Jadi tadabbur tu perlu. Ya tadabbur tu perlu. Allah berfirman, afala tadabbarunal Quran? Kenapa kalian tidak merenungkan Al-Quran, tidak tadabbur? Wa li'anna bihi yakmul maqsudul khusyuk. Karena kan tadabbur itu menyempurnakan maksud dan khusyuk. Jadi maksud khusyuk akan tercapai kalau ada tadabbur, merenungkan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an begitu, bukan membaca ni, mendengar orang baca, dia tumbang, pingsan dia. Surah Al-Ma'arij, sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi' lil kafirin laisa lahu dafi'. Mereka bertanya, kapan yang dijanjikan Tuhan kalian siksa itu datang, menantang orang kafir. Jangan-jangan Muhammad tu bohong. Kapan siksa Tuhan tu mau datang kepada kami? Ingat kata Allah, untuk orang kafir tidak ada penolong bagi mereka kata Allah. Tumbang Umar bin Khattab tu. Sakit demam dia. Gara-gara 2 ayat tadi tu. Umar 2 ayat demam. Kita khatam tak demam. Apa sebab apa? Beda iman. Hati dia dengan Allah khusyuk. Macamnya tak kuat dia mendengar Al-Quran tu. Kita juga begitu. Memang ni sebenarnya kok masalah ini masalah olah hati sebenarnya. Ya, kembali kepada hati lagi dah. Kau hati bersih, insya-Allah khusyuk datang. Kemudian watadabbaru dzikrin qiyasan alal qiraah. Dan merenungkan juga zikir-zikir dikiaskan dengan Al-Quran. Jadi zikir-zikirnya pun sunnah juga ditadabburkan. Tasbihnya, rukuk, subhanallahi azim wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, begitu agung dan pujian bagimu. Boleh renungkan waktu rukuk tu. I'tidal, sami Allahu liman hamida. Allah mendengar orang memujinya. Rabbana lakal hamd. Kau yang berhak dipuji ya Allah, yang lain tak boleh. Gitu. Allahu Akbar, sujud gitu kan. Subhanallahi ala wa bihamdi. Maha suci engkau yang maha tinggi ya Allah, pujian bagimu. Yang lain rendah, tak ada lain engkau yang maha tinggi ya Allah. Kau dapat direnung-renungkan jugalah bacaan-bacaan zikir tu. Ya, itu semuanya upaya-upaya untuk mendatangkan khusyuk. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kecemburuan di hati kita untuk senantiasa memperbaiki salat. Paling tidak kemarin kita bahas, minimal 10% khusyuk, alhamdulillah dah. Ya, apalagi setengah. Ya.
Ya, wallahu alam. Segera cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ada pertanyaan, silakan. Sebaik-baiknya kita istighfar. Contohnya kita zikir. Walaupun zikir yang kita pakai tadi itu namanya zikir tariqah, tetap dia istighfar. Ya, tetap istighfar. Fatihah Nabi, tapi setelah itu apa? Astaghfirullah hal ghafurur rahim. Istighfar dulu. Kemudian masuk zikir yang kedua, istighfar lagi. Astaghfirullah rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Istighfar yang pertama, saya beritahu jamaah sekalian, istighfar tu astaghfirullah, astaghfirullah, itu sudah istighfar. Itu sudah istighfar, sudah sempurna tu. Nah, tapi diambil Al-Ghafur Ar-Rahim, diambil dari ayat Al-Quran. Innallaha ghafurur rahim. Banyak ayat mengatakan begitu. Ditambahlah tadi itu, ya, ghafur dengan rahim. Allah mengampunkan kita dan dia masih sayang dengan kita. Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, istighfarnya astaghfirullah rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Tuhanku dari semua dosa. Wa atubu ilaih. Aku tobat kepada dia. Jadi istighfar memang pakaian orang berzikir. Orang yang salat memang sunnah istighfar. Hitung-hitung kita minta bersihkan daripada ibadah-ibadah kita, dari kekeliruan dan sebagainya. Makanya sebaik-baik setelah salam itu istighfar. Orang berzikir pun tetap istighfar. Tidak bisa pisah daripada itu. Ya, sekian itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama tadi apa? Salat sunnah perlu ke istighfar. Kalau memang diperlukan boleh. Ini bulan apa nih? Rajab. Menurut ulama, bulan Rajab ini dianjurkan banyak istighfar. Kenapa? Sasarannya nanti Ramadan. Ramadan target. Apa target Ramadan? Kau harus dekat dengan Tuhanmu. Karena kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu takwa. Takwa dekat dengan Allah. Apa targetnya? Bukan Ramadan saja, Rajab ni mulai. Jadi kalau memang bulan Rajab ni diperlukan istighfar setelah salat sunnah boleh. Ya, kita perlu. Jadi bulan Rajab pembersihan diri. Sya'ban menghiasi diri, kata ulama. Ramadan mendekatkan diri. Jadi Ramadan harus dekat dengan kita tu. Maka ini 3 tahap. Ada ulama mengatakan, Zunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala, Rajab kau bersihkan tubuhmu daripada dosa. Sya'ban kau bersihkan hatimu dari kesalahan. Ramadan kau sucikan rohmu. Roh ni, tubuh kita ni ada 3 tahap. Jasad, hati, roh. 3-3 ni pun harus diistighfarkan. Rajab ni lah banyak-banyak astaghfirullahalazim boleh. Hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah boleh. Ya, sunnah. Bahkan kata ulama minimal 70 kali. Kenapa 70? Ikut Nabi. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa istighfar Nabi? Dalam sebuah hadis, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi, ya, aktsara sab'ina marrah. Demi Allah aku minta ampun dan tobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain, mi'atan marrah, 100 kali istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi tak berdosa, Nabi maksum. Jadi istighfar Nabi bukan dari dosa, tapi ingin membuka hijab yang menutupi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam istighfar ni derajatnya. Jadi habis salat sunnah boleh ke istighfar, kalau tak perlu silakan, tapi kalau diperlukan boleh, terserah kita. Kalau saya bebas, istighfar saya 100 satu hari. Tapi bebas saya memilih, yang penting satu hari 100. Tidak nunggu istighfar setelah salat, sikit menang 15. Masa Nabi 100 kita 15? Ayo, mana lebih bersih? Nabi kah kita ni?
Nabi lebih bersih 100 istighfar. Kita tak luput dari salah, masa 15. Ya, setiap salah 3 kali, 5 waktu 15. Sikit betul. Ya. Jadi silakan istighfar. Minta ampun sama Allah. Ada juga istighfar diambil dari istighfar Rajab tu. Panjang istighfar Rajab tu. Cuman ada potongan penggalan kalimat itu diambil ulama. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Hai Tuhan, ampunkan aku, terima rahmati aku, terima tobat aku. 3 kalimat dia, pendek mantap. Rabbi firli, ampunkan aku, warhamni, rahmati aku ya Allah, wa tub alayya, terima tobat aku. 70 kali. Nanti masuk Syaban, apa diperbanyak? Salawat kepada Nabi SAW. Yang lain amalan tetap seperti biasa. Cuman masuk bulan Syaban, ekstra ditambah salawat kepada Nabi SAW. Bingung tak kita? Kenapa pula salawat? Karena ayat yang berkaitan perintah salawat, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun bulan Syaban. Makanya diperbanyak salawat kepada Nabi. Kalau bersalawat Rabiul Awal, itu sebab lahir Nabi. Jadi salawatnya sebab lahir Nabi. Syaban salawatnya kerana ayat turun pada bulan Syaban. Perintah salawat itu. Ya. Jadi saya pun juga melihat istighfar, salawat, zikir. Sama tu, Rajab, Syaban, Ramadan. Istighfar, pembersihan. Salawat, penghiasan. Zikir, pendekatan. Siapa nak dekat sama Allah, zikir. Siapa nak menghias diri dengan akhlak yang mulia seperti Nabi, salawat banyak-banyak. Siapa nak bersihkan dosa-dosa dia, istighfar. Gitu dia. Dosa besar, dosa kecil, masuk semua ni. Disengaja tak sengaja, minta bersihkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak lama lagi dan jemaah ni. Jadi Rajab ini sudah berada di penghujung. Nanti Senin 27 Rajab, Isra dan Mi'raj. Jumaat depan, Jumaat nanti ini, itu sudah masuk 1 Syaban. Rajab akan kita tinggalkan, masuk bulan Syaban. Mudah-mudahan Syaban kita perbanyak ibadah lagi kepada Allah, puasa sunnah, salawat Nabi SAW, dan kita bisa masuk dengan Ramadan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian yang kedua, udah tadi. Istighfar, ya. Istighfar di depan Nabi bagaimana? Ini dia. Dulu sahabat, kalau dia punya dosa, datang kepada Nabi. Tak langsung. Ini orang sekarang sombong. Langsung je lah, langsung ya, langsung. Dulu sahabat pada salah, ada dosa, datang dengan Nabi. Idza ja'uka fastaghfiru Rasul lawajadullah tawwabar rahim. Mereka datang kepada engkau ya Muhammad, dia minta ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk dia. Maka dia mendapatkan Allah mengampunkan dosa dia. Apa sebab istighfar depan Nabi? Karena Nabi juga memohonkan istighfar untuk dia. Tidak ada permohonan yang paling hebat kecuali ucapan istighfar dari Nabi SAW. Sekarang masih boleh ke? Boleh, Pak. Minta ampun sama Allah dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Zaman tabi'in, ada seseorang datang ziarah ke makam Nabi SAW. Orang tu menangis-nangis. Menangis-nangis. Ya Rasulullah, kemana lagi aku akan mendatangi? Aku ingin dapat keterangan dari engkau, apakah aku diampunkan Allah atau tidak. Banyak dosa aku ya Rasul. Di makam Nabi itu. Di makam Nabi. Nah, penjaga makam tu tidur. Bersamaan dia munajat sama Allah, yang tidur berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam tidur, Nabi beritahu sama penjaga makam, kau datangi si fulan itu, beritahu Allah telah mengampun dosanya, kata Nabi.
Begitu sadar dari tidur, didatangi orang itu. Kau telah diampuni oleh Allah dosa-dosamu. Dari mana kau tahu? Aku tadi tidur jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, macam mana, Pak? Sekarang pun Nabi tak meninggal, Pak. Hidup Nabi. Betulkan ya hati kita cinta dengan Nabi. Nanti ketemu dengan Rasulullah. Ni hari dah terang dah ni. Saya tambah sikit satu cerita boleh? Gini kisah ni. Ada seorang ulama Habib itu menceritakan, saya dapat video itu, bagus cerita dia, luar biasa. Kejadian belum lama. Belum lama kejadiannya. Syekh Adnan Damsyik. Waktu itu belum perang. Syria belum pecah perang ni. Dia pernah datang kepada Habib Lutfi di Pekalongan. Silaturahim. Syekh Adnan ini bercerita, di Damsyik di Syria itu ada namanya Abu Adib. Abu Adib ini pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah melaksanakan ibadah umrah. Satu keluarga dia ni. Nah, akhirnya sampailah ke Madinah. Abu Adib ini bersama isteri, bersama anaknya. Zaman itu kan masih baru. Rupanya mama di Madinah pun tak aman. Itu begitu dia salat, dia lalai meletakkan tasnya hilang. Dia satu keluarga bawa ni. Macam mana nak bayar hotel? Macam mana mau kembali nanti ke Damsyik? Semuanya habis ni. Tas tu duit semua isi. Dicuri sama orang. Itulah akhirnya. Karena dia kan ngerti ni, orang Damsyik tu kan banyak mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi pun ada. Dia punya keyakinan sama dengan kita ni kalau faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya dia pergi di Raudah. Di Raudah dia menangis di hadapan Allah. Lalu dia teringat makam Nabi. Lalu dia berselawat dengan Nabi. Berselawat dengan Nabi banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan berkah selawat ni ada jalan keluarnya. Dia menangis sama Allah di Raudah dan selawat dengan Nabi sebanyak-banyaknya pada waktu itu. Nah, lalu selesai dia berselawat, dia capek, pindah ke belakang. Ingin istirahat, menyandarlah di tiang itu. Dalam menyandar di tiang tadi, terlelap datang roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak, mimpi Nabi itu bukan syaitan. Syaitan tak bisa menyerupai Rasulullah. Nah, dalam mimpi itu dia bilang, "Ya Rasulullah, ana gharib, aku ni orang asing di sini. Aku ada musibah ya Rasulullah," kata dia. "Adakah jalan bagi aku ya Rasulullah?" Kata Nabi bilang, "Jangan kau sedih," kata Nabi. "Kau pergi di makam itu, nomor, kan ada nomor-nomor tu Pak. Pintu masuk makam tu ada nomor-nomornya. Nah, kau pergi nomor sekian," kata Rasulullah. "Di situ ada penjaga bernama Utsman. Dia bisa bantu kau," kata Rasulullah. Sadar dari tidur, lalu dia pergi ke pintu itu yang dituju. Ada 3 orang duduk di situ. Dia tanya, "Afikum Utsman? Di antara kalian siapa bernama Utsman?" Datang berdiri Utsman itu. "Ana Utsman." Nah, "Aku ada perlu," katanya. Dia pun ditinggalkannya kawannya itu. Dia pun datang dibisikkannya. "Aku disuruh datang menghadap kepada engkau." Nah, siapa yang menyuruh engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kapan kau jumpa Nabi?" "Barusan aku tertidur, aku mimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, sampaikan salamku pada Utsman. Bilang kepadanya, selawatmu yang 1000 kali aku terima dan diterima oleh Allah." Rupanya Utsman tu punya amalan selawat 1000 kali satu hari. Jadi kau dapat salawat, jangan sikit-sikit, lebih-lebih, karena ini salawat dalam salat ya. Mana? Terkejut Utsman itu. Apa yang disampaikannya benar. Dia ngamalkan satu hari 1000 kali salawat.
Ah. Dia bilang, aku disuruh mengadukan perihal diri aku. Tunggu, kata dia. Ayo kita ke kantor aku. Ke kantor, masuk ruangan, kata. Gimana, kata dia. Semangat Utsman nih. Gimana tadinya? Aku ini orang asing di sini. Aku terdampar, aku kehilangan tas. Aku mengadu dengan Allah, berselawat, jumpa Nabi tadi. Nabi kirim salam kepada engkau. Nabi bilang, selawat yang 1000 kau amalkan telah diterima oleh Nabi dan diterima oleh Allah. Udah, kita ke rumah, kata dia. Ayo, naik mobil aku, bawanya ke rumah sama Utsman tu. Sampai di rumah, duduk. Gimana ceritanya? Ceritakan lagi, kata dia. Kata Utsman, kata yang mimpi ni, kau ni percaya kan dah? Sampai ditanya lagi, percayakah kau ucapan aku ni? Aku ini orang asing di sini, bawa keluarga, kehilangan tas. Aku mengadu dengan Allah di Raudhah. Banyak salawat jumpa Nabi. Nabi beritahu aku masalahmu, datangi Utsman dan bilang sama dia, salawatnya telah diterima Allah dan aku terima. Masih kau tak jelas, kata dia. Bukan tak jelas, aku senang. Aku senang kau mengulang-ulang kalimatmu. Waktu kau mengatakan Nabi beri salam kepada engkau. Itulah yang aku senang mendengarnya, kata dia. Bapak Ibu coba bayangkan, Nabi beri salam sama kita, gimana? Apa tak berbunga hati kita? Itu yang dia senangnya. Baiklah, kata Utsman bilang, kau tenang di sini. Kau nginap di rumah aku je. Berapa lama terserah kau. Mana keluarga kau ambil? Tinggallah di situ. Dia pun laksanakan umrah sampai selesai. Mau balik, dikasihnya duit lebih dari yang hilang. Lebih dari yang hilang dikasihnya duit. Ini untuk bekal kau pulang, kata dia. Semoga selamat perjalanan kau. Jamaah jadi yang begini banyak kisah-kisah macam ini. Ini bukan dongeng, ini fakta yang mengalami ulama, bukan orang sembarangan. Jadi Nabi SAW tidak jauh juga dengan kita. Kalau kita rindu dengan Nabi, kita bisa jumpa dengan Rasul SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.